Musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Musik tercipta karena adanya suatu getaran yang menghasilkan suara indah. Hal tersebut yang menjadikan musik enak untuk dinikmati, apalagi jika sesuai dengan suasana hati. Tanpa musik, dunia sepi, hampa, dan monoton. Karena musik bisa mencairkan suasana, merelaksasi hati, serta menstimulasi pikiran manusia. Ngomongin masalah musik, di Kepo Iptek kali ini kita bakalan ngebahas segala hal yang berhubungan dengan musik nih. Penasaran dong kita bakalan ngapain? Nah, daripada kepo ke hal yang gak berfaedah, mending kepoin Iptek aja yuk! Hai Sobat Iptek, senang sekali saya Suara Marina kembali hadir menjumpai kalian semua dalam Kepo Iptek. Nah kali ini saya berada di Indonesia Science Center, kita akan cari tahu mengenai fenomena-fenomena sains seputar musik. Nah biasanya kita hanya sekedar mendengarkan musik saja melalui radio ataupun MP3 player. Namun kali ini kita akan cari tahu seperti apa sih sebenarnya musik di sisi-sisi sainsnya. Yuk! Oke Sobat Iptek, saya sudah berada di arena peneliti cilik. Dan kali ini biasanya Sobat Iptek pasti sudah tahu dong ya, tentu ada pemandu yang dihadirkan di Indonesia Science Center. Dan ini dia, kita langsung kenalannya, sudah ada Tasya. Halo Tasya, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih Dina. Sudah semangat ya? Semangat. Kita akan cari tahu nih terkait dengan wahana dan juga ada alat peraga apa saja sih mengenai sains tentang musik ya? Betul. Nah selamat datang ya di arena peneliti cilik ini. Nah aku dengar Dina itu suka sama musik ya? Bener banget. Terus kira-kira apa nih? Karena itu aku mau ngajak Dina untuk melihat instrumen-instrumen musik yang nggak biasa yang ada di sini nih. Wah pasti kita kepo banget nih. Bakal langsung aja yuk kita tengok ke dalam. Oke, yuk langsung aja. Wah ini dia nih Sobat Iptek. Ya Tasya ya, bisa dijelasin dong nih alat peraga pertama yang kali ini apa nih? Ini pipa ya? Iya betul pipa. Mungkin Dina boleh coba dulu deh yang akan terjadi ketika dipukul pipanya satu-satu. Ini emang, aku tanya dulu, ini emang warnanya harus beda-beda gini atau biar... Enggak, biar warna-warni aja sih. Oke, kita coba ya, Sobat. Wah, suaranya beda-beda sesuai sama warnanya juga nih yang beda-beda. Itu kenapa bisa kayak gitu, Tasya? Betul. Nah, jadi suara yang dihasilkan pipa ini kenapa bisa berbeda-beda? Karena kalau kita perhatikan panjang pendeknya juga beda-beda ya, Dina. Nah, oleh karena itu getaran yang dihasilkan berbeda sehingga bunyi yang kita dengar juga beda deh. Gitu. Wah, keren banget ya. Ini yang paling penting sebenarnya khusus untuk anak di bawah 8 tahun ya. Betul. Yang bisa belajar terkait dengan motorik ya. Betul, mengenal suara gitu ya. Nah, terus juga yang pengen aku tahu, ini hanya bisa digunakan dengan dipukul pakai alat ini saja atau mungkin bisa dengan yang lain? Sebenarnya bisa menggunakan yang lain, cuma kalau pakai yang lebih keras mungkin nanti akan suaranya berbeda.
gitu. Misalnya pakai kayu, nanti justru akan terdengar suara kayunya, bukan suara yang dihasilkan oleh pipanya. Oke. Gitu. Dan memang ternyata Sobat Iptek, ini musik itu banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Ada fenomena gitu ya. Iya. Salah satunya melalui alat peraga yang kita sebut apa nih? Pipa suara. Pipa suara. Oke, masih banyak lagi nih, kita mau muter-muter di arena peneliti cilik ini. Selain itu, kita mau kemana lagi nih? Nah, selanjutnya kita masih di arena peneliti cilik, tapi ke alat peraga berikutnya yang masih berkaitan tentang musik nih, Dina. Oke, yuk langsung saja kita ke sana. Oke, let's go. Wah, tadi dari pipa suara loh. Ini kok ada panci di rumah ya? Di rumah saya ada di sini, tiba-tiba. Kalau ini ada musik apa yang dihasilkan dari alat-alat rumah tangga ini ya Betul. nampaknya. Tuh, nah jadi ternyata kita bisa bermain alat musik hanya dengan menggunakan bahan-bahan atau alat yang kita punya di rumah gitu, Dina. Wah, keren banget ya. Aku Contohnya boleh coba? ini. Boleh. Kita coba bareng yuk. Boleh yuk, kita coba ya. bareng. Ini ada Ini dua, dia. dikasih pemukul. Kalau untuk suara dari musik misalnya ini dari besi, Betul. yang membedakan apa saja nih, Tasya? Nah, kalau yang kita punya di sini ya, contoh-contoh alat dapur ini ada yang terbuat dari besi dan juga terbuat dari plastik nih, Dina. Contohnya besi ya suara. Oke. Waduh, kalau ini dari plastik. Betul. Suaranya beda-beda ya? Iya, ternyata meskipun dari besi tapi suaranya juga yang dihasilkan beda-beda ya, Dina. Wow, ini kita bisa sambil bikin lagu nih Betul, kayaknya ini dengan asik nih alat-alat kayaknya. ini. Tapi seberapa amannya sih kalau anak-anak di bawah 8 tahun ini kan masih banyak yang sekedar pukul-pukul aja gitu ya, apalagi kalau di rumah gitu mereka banyak banget pengen taunya. Ini bagaimana nih Tasya? Nah, mungkin ini cukup aman ya untuk dilakukan di rumah asalkan sambil diawasi oleh yang lebih dewasa, mungkin orang tuanya atau kakaknya, karena kan khawatir alat dapur takutnya ada yang tajam ya. Nah, tapi supaya menghindari alat tajam itu bisa dibawa ke sini nih, mainnya musik dapurnya di Indonesia Science Center aja Keren atau banget PP ya. Iptek. Jadi Tuh. musik itu juga bisa hidup loh pada saat kita berada di rumah. Jadi sekaligus menemani ibunya masak gitu, anak-anak bisa langsung main dengan alat-alat ini. Oke, Betul. masih ada alat peraga lainnya. Langsung yuk Tasya, Yuk, kita kemana lanjut. lagi? Oke. Sobat Iptek, kita sudah berada di alat peraga yang ketiga ya. Betul. Nah, ini sebenarnya sih alat musiknya mirip sama yang sering kita lihat juga ya, kolintang ya kalau tidak salah namanya ya. Betul, betul, mirip dengan kolintang asal dari Sulawesi. Wow, tapi ternyata kalau dilihat-lihat nih, ini dari kayu loh bahannya. Betul. Nah, ini dia, ini membedakan dan aman banget ini buat anak-anak kecil ya. Iya, betul. Nah, ternyata suara yang dihasilkan juga berbeda ya. Benar. Wah, kita bisa menghasilkan musik dari ini sebutannya apa nih? Alat Kalau di peraganya? sini sebutnya sebagai musik kayu ya, karena lebih sederhana daripada kolintang gitu. Wow, keren banget. Dan apa sih yang menjadi keunikan di alat peraga ini, Tasya? Nah, kalau keunikannya adalah perbedaannya dengan mungkin Boleh. yang sebelumnya ya. Oke. Kalau yang sebelumnya kan terbuat dari plastik, terbuat dari besi. Nah, sekarang terbuat dari kayu. Sehingga suara yang dihasilkan juga berbeda karena bahan dan ketebalannya yang berbeda. Gitu, Dina. Oke, dan tetap ya menghasilkan sebuah suara musik yang unik. Tentunya dengan fenomena sains yang kita juga makin tahu nih ternyata Sobat Iptek. Oke deh, itu tadi ternyata ada 3 alat peraga. Masih ada lagi, penasaran kan? Yuk kita muter-muter lagi di Let's go. APC ini. Oke. Yuk. Yuk. Sobat Iptek, kita sudah berada di alat peraga yang selanjutnya. Ini ada yang unik sebenarnya. Langsung kita tanya yuk ke Tasya. Biasanya main piano ini kan pakai tangan ya. Kita harus ke bawah atau gimana nih? Nah, jadi yang unik dari alat peraga ini adalah kita main piano tapi bukan menggunakan tangan, tapi menggunakan kaki nih. Wah, kita langsung coba aja yuk Sobat Boleh. Iptek. Gimana Silakan. nih? Kita coba bersama ya. Ada suaranya.
keren banget ya. Apa sih yang punya keunikan lain dari alat peraga ini? Nah, biasanya kan anak-anak itu suka sambil loncat-loncat, sambil lari-lari. Nah, tapi di sini bisa sambil main piano juga. Jadi gitu. pas banget ya ini Betul. buat semua alat peraga yang ada di sini. Tentunya Sobat Iptek ini aman. Aman. Dan yang paling penting adalah untuk anak-anak kalau dipegang, dimainkan ini tetap dalam keadaan baik gitu ya. Betul. Untuk dimainkan. Dan juga ini kan berhubung untuk anak di bawah 8 tahun ya. Jadi kita nggak bisa naik ya Iya, untuk kita nggak bisa loncat-loncat naik. juga di sini Sobat Iptek. Nah, ngomong-ngomong masalah anak yang berada di 8 tahun ke bawah dan juga buat adik-adik kalian, ini pas banget nih bisa main ya ke Indonesia Science Center, tentunya di arena atau APC ya. Iya. Arena Peneliti Cilik Cilik, ini. betul. Terus apalagi Tasya yang mungkin ingin disampaikan nih dari alat peraga ini? Nah, mungkin anak-anak di sini juga yang suka musik ya, sambil coba-coba lagu baru itu juga bisa. Kita bisa bermain gundul-gundul pacul dan lagu-lagu lainnya. Oke, karena musik juga bisa merangsang sensor motorik, afektif dan juga kognitif ya. Usai jeda, kita masih akan kembali dengan mengulas informasi lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Kepo Iptek. Wah, ini dia nih. Nah, ini dia ya Dina nih, alat peraga berikutnya yang berkaitan dengan alat musik tapi nggak biasa. Kenapa tuh nggak biasanya? Kenapa ya nggak Sobat Iptek nih biasanya? penasaran. Ini mungkin kalau di layar gitu ya, terlihat seperti alat-alat musik. Betul. Tapi apa yang unik nih dari alat peraga yang selanjutnya? Betul, ini kan seperti gambar alat musik di tembok ya, nih Dina. Tapi ternyata kalau kita sentuh ada sesuatu yang akan terjadi nih Dina. Apa ya? Siapa yang bisa tebak? Oke, langsung saja yuk kita peragain. Boleh, kita coba. Aku coba dulu Boleh? dari... Ternyata ada warna-warni, Tuh. ada suara. Nah, ini ada banyak sekali nih. Ini ada berapa alat musik nih? Kalau kita hitung nih. Coba kita Tasya. hitung deh, ada berapa ya? 1, 2, ya 4, 5, 6, 7, ada 7 kali 2, ada 14 nih Dina. 14. Ada 14 alat musik ya, yang familiar nih kita temukan di Indonesia. Nah, ini yang paling penting adalah bisa merangsang sensorik dan juga motorik untuk Betul. anak-anak di bawah, masih di bawah 8 tahun juga Iya ya? betul, 8 Yang tahun biasanya. bisa tekan-tekan ini ya. Mungkin biasanya kalau kita tekan tombol, tapi ini tekan alat musik yang menghasilkan suara, gong. Nah, mungkin Tasya ini bisa dijelasin agar anak-anak yang juga saat ini lagi menyaksikan nih, saksikan tayangan kita kali ini, apa saja sih nih alat musik yang dihadirkan di Interactive Wall? Oke, nah jadi di Interactive Wall ini kita bisa mempelajari beberapa macam alat musik dan juga suaranya ya, yang mungkin ada yang belum pernah kita lihat sehari-hari ya. Betul. Tuh, kita mungkin dari sini kali ya. Nih mungkin semuanya udah pernah lihat ya. Ini adalah gitar. Ini gitar ya. Nah, ketika kita sentuh ada tulisannya nih, jreng jreng jreng, sama seperti suara yang dihasilkan oleh gitar tersebut. Selanjutnya, Yang mana dulu nih Dina? Yang ya, bawah. dari bawah dulu deh kita. Boleh, kita coba yang bawah ya. Nah, kalau yang bawah ini, nah tet, Yo, sebenarnya. kira-kira apa? Ya ada yang tahu. Kepo banget nih, yang belum tahu apa kira-kira? Ini namanya Tasya? adalah saksofon ya. Ya, merupakan alat musik tiup. Gitu. Kalau yang tadi petik, ini tiup. Ditiup. Tuh. Kalau yang selanjutnya? Nah, yang ini mirip sama yang tadi sudah kita lihat juga ya di area peneliti cilik. Ini adalah kolintang. Kolintang. Ya, jadi cara bermainnya adalah dipukul. Gitu. Dipetik, ditiup, dipukul. Betul. Selanjutnya nih, Nah, ini selanjutnya jarang nih. juga ya. Iya, ini kita mungkin jarang lihat ya. Ini namanya adalah bonang. Caranya sama, dipukul juga. Gitu. Biasanya di tradisi beberapa adat gitu Betul. ya menggunakan alat musik ini. Kalau yang di atas, Tuh. Tasya? Nah, yang atas ini yang paling unik ya. Ini adalah sasando. Asalnya dari Maluku, terbuatnya dari daun. Nah, Indonesia kan kaya akan budaya gitu ya. Betul. Jadi wajib tahu banget nih buat kalian yang nantinya bakal main-main ke arena peneliti cilik ini sekitaran. Karena banyak banget ya arenanya. Betul. Lagi dong, Tasya, ada apa lagi nih? Ya. Ini udah pasti sering ya Iya. kita dengar nih. Itu adalah biola ya namanya. Atau itu drum. Nah,
dia Sulit ya, ya. disentuh lebih lama kayaknya. Ini dari kurang lebih ada 14 tadi yang Tasya, itu alat musik yang tentunya bisa ini yang paling unik nih, canggih banget. Iya. Ada alat proyeksinya. Kenapa bisa gitu, Tasya? Betul. Nah, jadi alat interaktif wall ini terdiri atas 3 macam teknologi ya. Jadi kita menyambungkan atau menyatukan antara PC otaknya, kemudian sensor gerak dan juga proyektor gitu. Jadi nanti sensor geraknya itu akan mendeteksi gerakan kita. Setelah itu akan mengirimkan sinyal ke PC, kemudian PC akan mengirimkan ke proyektor sehingga akan muncul proyeksi warna-warna dan gambar dari alat peraga tersebut. Wow, gitu. jadi ini menggabungkan antara alat yang memang menghubungkan untuk interaktif gitu Betul. ya, dengan sebuah pencitraan, dan tentu yang paling penting teknologi ini kan semakin canggih, kita harus bisa mengeksplor ilmu dari sini, apalagi ini musik yang biasanya kita mainkan dengan cara masing-masing, ada di tiup, tadi dipetik, Iya. terus juga dipukul dan lain-lainnya, ternyata bisa dikoneksikan gitu ya dengan proyektor ini. Masih kepo tentunya? Oke, Sobat Iptek, kita masih akan menghadirkan informasi lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kepo Iptek. Dari jalan-jalan tadi, kita sudah di Wahana Arena APC gitu ya. Betul. Peneliti cilik, dan sekarang kita menemukan sebuah alat musik, masih tentang musik. Betul. Aku kepo banget nih. Ini kan kayaknya mirip-mirip sama alat musik harpa ya? Betul sekali, Dina. Terus Tapi kelihatan ada yang aneh nggak? dawainya. Iya, betul. Gimana nih Tasya nih? Nah, jadi harpa ini betul ya tidak berdawai, dan kita pindah ke wahana berikutnya tentang listrik dan magnet. Jadi berkaitan dengan listrik nih wahana alat peraga ini. Mungkin Nina boleh coba, bisa nggak ya Bisa bunyi coba kalau nggak ada kira-kira. dawainya? Nah, pasti Sobat Iptek penasaran nih. Kira-kira harpa ini ada suaranya nggak ya? Hah? Kok bisa? Dawainya nggak ada, ini bukan halu kan ya? Nah, ini kenapa bisa kayak gini Tasya? Nah, Ternyata ini unik ya? harpa tanpa dawai. Betul, jadi meskipun tanpa senar, tanpa dawai, tetap bisa berbunyi gitu. Oke, ini bisa dijelasin juga nggak sih Tasya, biar Sobat Iptek makin kepo lagi nih. Kok bisa ya dalam musik Boleh. seperti ini? Boleh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat ya, di bagian bawah dan bagian atas ini ada sebuah lubang. Nah, lubang itu akan memancarkan sebuah sinar laser gitu, Dina. Ini Betul ya? kita Iya, contohnya ada warna ya. merah di sini ya. Nah, kemudian Infrared ya? betul. Nah, ketika kita menghalangi sinar laser tersebut, maka akan sebuah sistem alarm yang berbunyi, tapi bunyinya dengan not musik gitu. Oke, jadi memang dari sinar alarm itu tentu menimbulkan suara di sini ya. Betul. Nah, ini biasanya anak-anak sekedar tahu nggak sih pada saat mereka berkunjung ke sini, mungkin bingung ya, ini apa sih Kak Tasya gitu. Betul, biasanya sih nanya, kok ini bentuknya seperti harpa tapi nggak ada dawainya, bisa bunyi nggak Kak? Nah, ternyata bunyi karena kita menggunakan sebuah sistem alarm gitu ya, alarm dan laser gitu. Nah, terus juga ada kesulitan nggak sih pada saat mereka ingin tahu nih dengan alat musik harpa ini? Nah, biasanya sih mungkin kalau anak-anak yang mungkin umur 2-4 tahun dia agak susah ya Bingung ya? megangnya, karena kan agak tinggi, jadi biasanya harus dibantu dengan orang tuanya untuk mencoba gitu. Oke, dan ini alunannya tetap do re mi fa sol la Iya, si do sebenarnya ya? tetap do re mi fa sol la si do gitu, sesuai dengan lokasi titik-titik lasernya gitu. Mungkin ada lagi nggak sih harpa atau alat musik lainnya yang bisa menggunakan ini kira-kira gitu? Mungkin yang ada senarnya mungkin biola Bisa ya? kita ganti Oke. dengan laser juga ya. Nah, Gitar. seru banget ya ternyata ya. Ini buat Sobat Iptek yang pengen coba-coba. Ini Kak Dina, Kak Tasya ngapain sih sebenarnya?
Tapi ternyata memang ada keunikan tersendiri, ada keunggulan tersendiri dari sebuah alat musik seperti yang dihadirkan di sini. Nah, setelah itu Tasya tentu ada lagi informasi yang buat kalian nih Sobat Iptek pengen tahu ya. Itu terkait kalau tidak salah ada eksperimen ya? Betul, jadi di sini kita nggak cuma bisa mencoba peraga saja, tapi kita akan juga menyaksikan atau melakukan percobaan sains nih, Dina. Oke, percobaan sains Yang berkaitan dengan musik. masih tentang kepo ya. musik. Jangan kemana-mana ya, kepoin Iptek aja. Oke, halo Sobat Iptek semua. Ketemu lagi dengan Kak Iin. Nah, terima kasih Kak Tasya dan juga Kak Dina. Tadi Kak Tasya dan Kak Dina sudah mengajak berkeliling mencoba alat peraga mengenai musik ya. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan percobaan nih. Nah, nama percobaannya apa ya kira-kira? Nah, nama percobaannya ini adalah gelas bernyanyi. Wah, kok bisa ya gelas bernyanyi? Bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen kita kali ini, yang pertama yaitu ada gelas. Nah, lalu yang kedua kita gunakan adalah sendok. Nah, kakak di sini Kak In sudah menyiapkan 2. Selanjutnya apa yang kita perlukan lagi? Yaitu adalah air. Nah, Kak, kok airnya berwarna biru ya? Nah, karena air ini sebenarnya air biasa Sobat Iptek, tetapi Kak Iin kasih warna supaya airnya bisa terlihat nih, terlihat jelas ya. Oke, nah untuk percobaannya gimana sih? Percobaannya kita cukup menggunakan sendok, kemudian memukul gelasnya menggunakan sendok. Caranya gimana Kak? Caranya seperti ini, ayo kita lakukan ya. Yang pertama kita akan memukul gelasnya tanpa menggunakan air. Jadi sebelumnya kita jangan pakai air dulu nih. Nanti akan kita bedakan kalau misalnya kita sudah memasukkan air ke dalam gelasnya, apa yang akan terjadi. Nah, sekarang kita pukul ya, satu persatu. Wow, ternyata suaranya sama ya. Dari gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4, dan juga gelas 5. Nah, untuk percobaan selanjutnya, sekarang kita akan menggunakan air. Nah, Kak In tadi sudah punya air yang berwarna biru seperti ini. Kita akan tuangkan, tetapi menuangkannya kita mau sedikit demi sedikit. Karena di sini kita akan bedakan nih gelas 1, gelas 2, dan juga gelas 3, gelas 4, gelas 5 itu akan dibedakan volume airnya. Yang pertama kita akan tuangkan ke gelas 1 terlebih dahulu. Nah, gelas 1 ini Kak Iin akan tuangkan airnya tetapi sampai penuh, jadi sangat banyak untuk di gelas 1. Oke, cukup untuk gelas 1 ya. Lalu yang kedua kita akan menuangkan di gelas 2 itu lebih sedikit daripada gelas yang pertama. Oke, nah cukup. Sekarang gelas 3 akan kita tuangkan nih. Cukup. Gelas 4. Oke, dan gelas terakhir. Oke. Wow, bisa dilihat ya Sobat Iptek semua, di sini kita sudah menuangkan airnya tetapi dengan volume air yang berbeda. Nah, kalau misalnya Sobat Iptek mau coba juga di rumah, jangan lupa ya untuk volume airnya tidak boleh sampai sama. Jadi volume airnya harus berbeda-beda dari banyak, kemudian sedang, sampai ke yang sedikit banget. Yang pertama kita akan pukul gelas yang volume airnya paling banyak. Kita dengarkan suaranya ya. Terdengar? Sekali lagi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Terdengar?
Nah, sekarang yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Dan yang terakhir. Nah, apakah terdengar Sobat Iptek? Suaranya berbeda ya? Berbeda. Nih, kita coba dengan cepat nih. Kita cepat 1 kali sentuhan. Apakah suaranya berbeda? Bagus ya? Bagus, ternyata kalau misalnya kita tarik nih menggunakan sendok ini, ternyata suaranya lebih terdengar berbeda nih. Nah, yang bunyinya paling tinggi ternyata adalah yang gelas yang airnya volumenya adalah sedikit jumlahnya. Jadi kenapa ya Kak, kok volume airnya itu bisa mempengaruhi sih ke suara ketika kita memukul gelasnya? Jadi di sini ketika kita memukul gelas yang ada airnya menggunakan sendok, di situ ternyata ada getaran ya, ada getaran yang dihasilkan dari sendoknya tersebut. Jadi ketika kita memukul itu ada getaran. Nah, getaran itu akan menimbulkan gelombang suara. Di sini air atau volume air itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena getaran itu tadi biasanya kan kalau misalnya getaran itu bisa merambat melalui medium ya Sobat Iptek. Nah, medium yang kita gunakan di sini adalah air, sehingga getaran yang dihasilkan dari sentuhan sendok ini akan merambat melalui air. Nah, volume air yang lebih banyak itu menyebabkan getarannya itu merambat lebih lambat sehingga suaranya itu lebih rendah. Nah, kenapa yang airnya lebih sedikit itu suaranya tinggi? Karena tadi getarannya itu merambat ke airnya itu sangat cepat karena airnya sedikit sehingga menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Oke, itu dia tadi percobaan kita nih Sobat Iptek. Jangan lupa ya, kalau misalnya mau dicoba di rumah Sobat Iptek semua, siapkan dulu alat dan juga bahannya, lalu praktekkan ya. Nah, ini dia tadi percobaan kita sudah kita lakukan. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oh ya Sobat Iptek, for your info, buat yang belum tahu PP Iptek, kini udah berubah loh namanya menjadi Indonesia Science Center. Selain bisa datang langsung, ISC juga bisa dikunjungi secara virtual melalui program Science Fitrip. Nah, biar nggak ketinggalan informasi dari Indonesia Science Center, cek media sosial Instagramnya yuk di @ppiptek dan kanal YouTube Indonesia Science Center ya. Oke, gimana Sobat Iptek? Tadi sudah lihat dong eksperimen dari sainsnya seputar musik. Pasti penasaran pengen coba di rumah ya, karena sederhana banget kok untuk alat dan juga bahan-bahannya itu mudah banget kalian temui di rumah masing-masing. Gimana, masih pada kepo? Udah puas? Belum puas dong tentunya. Terus saksikan Kepo Iptek karena kita akan selalu menghadirkan beragam informasi mengenai ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Jangan lupa ya, saksikan di edisi Kepo Iptek selanjutnya. Aduh, saatnya saya Suara Madina undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Lanjut lagi yuk.